Percuma kita sholat, percuma kita tahajud, percuma kita wirid dan zikir, percuma kita nolong si A si B, percuma kita ngobatin saudara kandung kita yang sakit sekarat, tapi hati kita masih busuk. Sama siapa? Sama anak. Terutama dia sedih karena nggak ditelepon sama anaknya. Hehehe. Oh nggak boleh, nggak boleh. Apa ada di ruangan sini orangnya? Ada. Sini lo, maju. Kupluk, bawa tuh buahnya lo. Sini. Nih, namanya si Kupluk. Sini, buahnya taruh sini. Nih, duduk sini. Sini duduk sini. Alhamdulillah Pak Haji bisa ketemu lagi. Nih, sini. Ini orang Pamarican. Pak Haji, kenapa hidup saya seperti ini? Sedih saya. Apa yang bikin sedih? Nggak dibela sama anak laki-lakinya. Goblok. Habis kalau anaknya ngebel juga dia kagak ada duitnya. Nggak ada gablak. Ngapain? Jadi dia sedih. Sampai sekarang Haji. Ya ngapain? Ya kan butuh kasih sayang saya Pak. Ya nggak bisa juga. Akhirnya dia gerakin hati gue transfer dia 2 juta. Udah lo datang kemari. Datang dia gue transfer 2 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Mukanya beda. Black and white. Black and white. Ini lahir tahun 70, ini lahir tahun 61. Gue transfer 2 juta. Saudara bukan, nih gue transfer 2 juta. Berangkat lo ke sini. Tapi sampai sekarang jadi nggak mau ketemu anak. Saya ketemunya sama RDAY gitu Pak. Iya. Nah, orang anaknya juga masih ya saya harus cari-cari. Itu namanya hatinya masih busuk gak? Enggak Pak Haji, saya. Enggak bakal. Jadi nggak taunya Pak, kenapa hajat kita lemot? Kuncinya cuma satu, hati kita masih busuk. Sama siapa? Terutama sama pengurus masjid yang suka bersihin karpet masjid. Dia lagi enak-enak tidur, diusir. Sehingga dia kaget. Padahal tadi habis wiritan tuh Pak. 100.000 wiritan tadi malam. 0. Karena dia benci sama si pengurus masjidnya. Dia lagi sholat taubat, suruh geser. Oh nggak boleh. Oh jadinya terkabul cuman hati yang nggak boleh busuk. Hati dia masih busuk. Iya Pak Haji. Ke anak, ke mantu. Kadang nggak boleh. Panjing jengkel beneran Pak Haji masa? Nggak boleh. Perasaan saya sampai ke luar negeri jadi TKW itu demi anak kok kayak gini jadinya gitu loh. Ini namanya lagi curhat. Curhatan saya legowonya sama Pak Haji. Kalau udah jawab sama Pak Haji, oke sabar. Udah sabar beneran Pak Haji. Tapi lo kenapa masih jengkel sama anak, laki-laki? Dulu kan waktu bikin lo enak. Ya waktu bikin enak. Kenapa anak udah lahir udah gede dibenci sama dia? Gara-gara nggak mau ngebel. Dulu waktu bikin gimana sama lakinya? Kan semangat. Soalnya Ya kan? Hasan itu anak yang paling disayang itu dari kecilnya Pak Haji dia. Ya lo tinggal bilang sama Allah, Allah gerakin hati putra saya tercinta. Luluhkan hati putra tercinta. Karena yang bisa gerakin dan bisa meluluhkan hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul gak? Betul banget Pak Haji. Dia mau meluluhkan sendiri ya nggak bisa lah. Dia mau gerakin ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Jadi kita datang ke Allah. Allah gerakin hati saya. Luluhkan hati saya. Ampuni putra saya tercinta dan putri-putri saya. Begitu. Ini kan yang ada dikeluhin. Anak, mantu. Nggak bisa. Oke? Siap Pak Haji. Saya pegang dia dulu ya. Sip, terkabul ya. Terima kasih Ya. Pak Haji, alhamdulillah. Nah, bos coba lo terangin. Apa yang masih lo mau tanyain bos? Tapi lumayan bos, dengan lo hadir gue bisa datengin ini. Orang Pamarican. Udah sekarang lu bawa Pak Haji, insyaallah. Ya iyalah, ibu kalau enggak nanti hajatnya lemot. Emang ibu nggak mau ganti mobil? Mobilnya mobil jadul. Ya udah jangan dibenci anaknya.
Iya. Anak, mantu jangan dibenci. Itu kan anak. Digerakin hatinya. Mengalah kita ya nyamperin atau nyari-nyari. Iya, samperin, peluk, cium. Tapi sebelum ibu peluk, cium, ibu remas dulu alat kelamin ibu sampai keluar api. Orang gak ada di Araya, nggak tahu ada di mana. Ya dicari dong pakai anjing pelacak, sewa di Polda. Pak Haji, kalau yang sholat tobat yang 68 salam itu dikerjainnya dari maghrib sampai isya apa gimana? Yang 68 dipecah dulu Pak. Bapak ngerjain dulu yang 18. Dari maghrib sampai isya 18. Nanti yang 50-nya dari abis sholat subuh sampai sholat tahajud. Dipecah. Jangan jangan digabung. Jangan. Nggak boleh. Jadi tiap salam doa apa enggak langsung sholat-sholatnya? Apa? Doanya Doanya gimana? setelah sholat dia baca doa enggak? Pak, dengan Bapak sholat tobat, itu Bapak udah mohon ampun sama Allah, tanpa berdoa langsung dikabul. Kan maunya Bapak Allah tahu. Bapak tuh Pak, kan utangnya 500 juta. Maunya Allah Bapak harus cair tuh 50 miliar biar punya showroom sendiri, nggak sewa. Iya. Dan isinya mobil-mobilnya. Mewah. Iya. Bapak dagang showroom mobil udah berapa tahun? Motor dulu sih dulunya. Ya udah berapa tahun? Tahun 2002. Udah kelamaan. Bapak nggak lihat tuh Prabu Motor di Jawa Timur. Bapak nggak lihat Kacung Motor di Jawa Timur. Mobilnya ribuan Pak. Masa dia bisa Bapak nggak bisa? Iya makanya. Kacung Motor. Bapak lihat deh di TikTok. Prabu Motor. Bapak coba lihat. Ribuan showroom mobil ribuan. Masih muda. Umurnya baru 30-an, 40-an. Kok dia bisa? Bapak juga pasti bisa. Pak, orang terkaya di Indonesia banyak. Duitnya triliunan. Bahkan Bapak baru dengar ada orang korupsi 1.000 triliun. Nanti duitnya dititipin ke Bapak. Dia yang korupsi. Bapak yang kelola duitnya. Bisa? Bisa lah bos. Dia juga korupsi meron duit juga bingung mau gimana. Hah? Ya kan belum praktekin ilmu gue yang 3 dulu. Yang 3 apa coba? Terima Ah. ketetapan Allah. Dasarnya tadi hadis qudsi tadi. Dikatakan. Yang kedua, sholat tobat. Dasarnya surat Nuh. Ayat lupa itu tadi. 10, 11, 12. Yang ketiga, sumpah serapah kebaikan untuk diri kita setiap yang bikin hati kita jengkel, dendam, suudon tadi rumusnya semuanya. Udah, dikasih. Jadi tiap usulnya tadi kita usul istirahat taubati ngelangin rasa gundah karena Allah gitu. Iya boleh. Boleh. Boleh disebutin itu rasa gundah. Boleh. Niat kebersihin hati aja gitu. Bersihkan hati. Iya. Jadi kita ambil. Kayak ibu tadi Pak, ibu tadi. Hatinya busuk Pak. Sama anaknya. Sama mantunya. Nggak bisa. Sampai kapanpun ya hidupnya begini, mukanya begitu. Nggak bisa. Biar kata dibawa ke salon Joni Andrian salon, yang ada salonnya malah ambruk. Jadi cuma kita minta bersihin hati aja gitu aja ya. Iya. Iya, hatinya nggak Soalnya ada bersih di hati dia. semua itu kan. Hati, penyakit Intinya, hati. penyakit hati semua, soal mulut juga digerakin sama hati kan. Ya kita intinya minta bersihin hati ya. Jangan sholat taubat, minta bersihkan hati gitu aja ya. Terus masalah sedekah subuh itu jamnya jam berapa tuh Pak Haji? Dari abis asar sampai jam 00. Kalau kita mau transfer gitu itu. Iya. Asar. Habis asar sampai jam 00. Ya. Bukan berarti habis sholat subuh bukan? Bukan. Bukan. Masa sampai jam 00 gitu. Asar sampai tahajud. Iya bukan berarti kita habis sholat subuh setengah nih. Enggak ya, bukan ya. Nah, yang penting yang di sini berarti yang habis subuh yang ngasihnya gitu. Yang itu yang Jumat Barokah. Pak Haji kalau Jumat Barokah mulai dari jam berapa itu? Dari jam Kamis malam Jumat sampai ntar jam 5 sore. 1 juta.
Ntar jam 5, ini kan baru setengah 5, masih belum. Ntar jam 5 penutup. Kamis sorenya bisa asar gitu. Iya, habis asar, asar, Kamis, iya habis asar. Asar sampai Jumat sore. Sampai Jumat sore jam 5. Bos, orang yang sedekah hari Jumat itu seperti orang sedekah di bulan Ramadan. Wow, luar biasa. Itu kita setelah kalau ada diniatan udah niat sedekah aja gitu. Udah pasti niatin aja. Enggak sebutin hajat enggak? Nggak usah. Udah niat sedekah aja gitu. Iya. Kan orang kadang nanya, Pak Haji, doa sama baca Quran bagusan mana? Bagusan baca Quran. Kok bagusan baca Quran, bukan berdoa tuh bagus? Iya bagus, tapi lo berharap. Kan orang nggak boleh berharap. Jadi orang berdoa pastilah berharap. Iya benar. Udah mendingan baca Quran aja. Makanya saya saranin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Dan di dalam baca Quran kan ada doa. Coba. Semua doa yang kita baca kan ada di dalam Quran semua. Quran. Jadi kita kalau baca Quran pasti itu namanya kita ada doa. Doa-doanya. Doa. Kita baca Fatihah itu kan sudah doa. Terus di tengah-tengah Al-Baqarah, di akhir Al-Baqarah doa. Otomatis. Jadi logika Pak Haji, kalau doa pasti banyak berharap, kita nggak baca Quran kan berarti. Tapi kalau baca Quran kita tidak berharap, pasti dapat pahala. Udah dari habis Allah. baca. Dan di dalamnya ada Habis baca Quran sudah keluar aja maju udah lah. Iya. Doa lagi gitu ya. Gue nggak setuju bos. One day one juice, nggak setuju. Buat apa one day one juice? Satu hari 12 jus lah. Orang. Saya buat dari jam 12 sampai jam 6 habis subuh paling 4. Nggak apa-apa bos. Nggak apa-apa kan baru. Nanti lama-lama enggak bos. Amin. Alhamdulillah bos. Nabi Muhammad SAW setiap 3 hari khatam, betul? Setiap 3 hari khatam. Berarti dia bacanya berapa sehari? 10 juz. Kalau gue maunya 12 juz. Bos, tidak ada orang bangun di sepertiga malam, tapi orang ngetren bangun sepertiga malam. Nggak taunya gue maksain bangunnya jam 00. Nggak taunya ada di Al-Quran. Coba terangin dikit. Surat Al-Muzammil. Pakai mic, pakai mic, pakai mic, pakai mic. Di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan perintah untuk bangun malam. Yang privat ada lagi gak, Je? Ada satu. Satu lagi. Udah ada orangnya. Habis ini 10 juta. Oh iya, lanjut. Disuruh bangun. Siapa yang disuruh bangun? Orang yang berselimut. Berarti orang yang sedang tidur bangun di malam. Bangunnya kapan? 1/2 malam. Berarti setengah. Nggak ada sepertiga malam. Kalau sepertiga jam 3 gitu ya. Ya iyalah. 1/2 malam. Setengah malam. Berarti Setengah malam. jam 12 bangunnya. Itu Al-Muzammil ya. Seperti itu. Untuk apa perintahnya? Pertama, sholat. Yang kedua, baca Quran. Kenapa baca Quran di tengah malam? Karena kalau bacaan di tengah malam mengokohkan hati dan jiwa jadi tenang. Bapak tidak akan gelisah lagi. Buka nanti ya. Di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi Bapak? Cukup? Nyambung nggak? Praktekin istiqomah. Yang susah kan istiqomahnya Pak? Iya. Sudah Pak Haji sekali. 68 kali sholat tawaf. Terus istiqomah. Bapak jangan ngeluh loh. Disuruh bangun jam 00 senyum. Ada di Al-Quran. Saya juga nggak tahu nih, ngomong-ngomong aja. Nggak taunya dasarnya ada. Kita kan kadang gini. Waktunya tidur saya suruh bangun. Di Al-Quran setengahnya. Ya betul. 1/2. 1/2.
kira-kira nih yang saya ajarin biar cair 50 miliar. Bapak juga cair 50 miliar. Bisa gak yang saya paksain Bapak kerjain? Bisa. Mulai kapan mau ngerjain biar cepat? Nah ya udah. Coba yang 3 apa aja coba biar cepat. 1 apa? Ajarin. Terima takdir. Terima takdir, terima ketetapan Allah. Allah. Mohon ampun. Mohon ampun. Dengan sholat, taubat, Sumpah serapah. sumpah serapah. Positif. Positif. Coba ulangi lagi. Terima takdir Allah. Ya. Allah. Salat tobat. Sama sumpah serapah. Positif. Positif. Yakin, bulat. Yakin. Yakin. Intinya mah kita mau sholat, tiap mau sholat tobat, minta bersihkan hati aja. Kalau kita satu-satu disebutin, ya semuanya ada di hati semua ini. Setuju. Satu-satu tapi harus disebutin satu-satu. Sebut satu. Iya, sebutin satu-satu. Bapak. Kemarin pasan mau Dikasih coba fotokopinya masing-masing. Nggak berat ya Pak? Insya Allah. Soalnya ini kita nggak bisnis nih Pak. Nggak bikin multi level marketing, nggak cari nasabah, nggak nyari klien, nggak. praktek sendiri. Praktek sendiri, nggak ada presentasi-presentasian, nggak ada. Tapi cair 50 miliar, pastilah cair. Pasti. Pastilah. Orang ada di Al-Quran, kecuali kalau nggak ada di Al-Quran. Jadi ada di Al-Quran, jadi Bapak harus bisa. Oke? Ada. Kemarin Pak Haji ya pas saya privat itu ya, setelah privat dari selang seminggu, saya yakin banget kan saya kerjain itu sholat tadi segala macam, baca Quran segala macam. Nah saya yakin waktu itu kan saya oleng baca oleng, waktu belum waktu privat mana masih oleng. Pas seminggu kemudian saya ditelepon sama Bubes tuh, Ya, guru besar yang Istiqlal yang bilang ya. suruh ngerjain pekerjaan apa namanya bikin gerbang masjid, bikin segala macam, Hah. sampai ke membran yang buat anti bocor itu saya kerjain sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Utangnya udah mulai tinggal sedikit, tinggal 30 juta lagi. Nah, coba itu dipaksain. Siap. Saya maunya Bapak harus punya modal 50 miliar. Bapak harus punya workshop. Nih kayak saya workshopnya nih, gede-gede. Saya masih kecil workshopnya. Ya makanya gurunya. Bapak udah lihat workshop saya di bawah? Siap. Gede banget workshop saya di bawah tuh. Yang dekat lapangan kuda. Siap. Gede banget 110 kali berapa tuh? Gede banget lebar. Nah, Bapak harus punya kayak gitu. Jadi nanti konstruksinya langsung nih kayak gini nih workshopnya. Tuh. Dibikin. Oke? Siap. Bisa? Bisa. Praktek ya? Siap. Sip, cair 50M. Amin. Harus. Cair ya 50M ya. Cair ya 50M ya. Amin. Masukin di grup bisa gak, J? Bapak J. Udah. Oh iya. Oh iya. Pak Mail sama siapa? Sendiri. Oh iya. Sendiri. Alhamdulillah. Kemarin tamu-tamu ini panitia pas habis acara Oh iya. udah datang Pak. Ucapin terima kasih. Ibu yang ini. Tunggu siapa? Ada yang ditunggu. Oh. Kemarin panitia mengucapkan terima kasih Pak di sini. Udah. Udah ke Pak Sidik, alhamdulillah. Terus Berapa orang? 12 Oh. orang. Terus kita Tinggalnya di mana? ya di Lampung, ada yang di Jambi, ada di Lampung. Untuk panitia kemarin kita acara di Lampung itu. Oh Kan iya. buat panitia. Jadi kemarin kita bawa ke sini mengucapkan terima kasih. Bos,
Promosi dong bos, ini bos, duduk promosi. Buat tamu-tamu yang tinggalnya di Sumatera, pengen ke RDAY, ikut travelnya Pak Mail. Coba bos, pinjem mic-nya, biar promosi. Buat tamu-tamu yang mau privat. Mic-nya mana mic-nya? Ini Oh iya, udah ada deketin. yang mau privat kemarin udah banyak, kemarin Ayo, berapa kali ayo coba promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mail Travel yang dari Lampung yang sering membawa tamu-tamu RDAY, yang sering selalu menyuruh untuk bersedekah biar hajat-hajatnya terkabul. Alhamdulillah kami dari Sumatera akan memberangkatkan lagi di tanggal 9 April besok ya, tanggal 9. Jadi Bapak Ibu yang kemarin belum jadi privat, alhamdulillah Pak Haji udah mempersiapkan siapa. Boleh langsung daftar ya, yang mau privat langsung transfer ke rekening Pak Haji. Nanti setruknya ditunjukin ya Bapak Ibu semua. Yang dari Bengkulu kemarin yang orang 6 sudah siap lagi besok di tanggal 9 berangkat. Alhamdulillah. Dan sama yang dari Bali orang 4 besok tanggal 16 Pak Haji. Alhamdulillah kemarin ikut rombongan Pak Mail. Aku arahin karena Pak Haji belum bisa ikut pencerahan. Adanya anak-anak yatim, sedekah. Alhamdulillah. Tamu-tamu datang semua. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut gabung, kan kemarin ada yang dari Bali minta dijemput. Alhamdulillah besok tanggal 16 saya Pak Haji bawa tamu-tamu dari Bali sama dari Bantul. Nah ini kalau orang pengen ikut rombongan Pak Mail, hubungi di HP-nya Pak Mail nomor berapa? HP nomor Pak Mail 0877 8002 8001. Alhamdulillah pasti di bulan yang suci ini tamu-tamu RDAY terkabul semua. Ya pasti. Amin. Pasti. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk yang mau privat sedekah 10 juta mana? Ada gak? Masih ada gak? Yuk duduk sini. Namanya siapa? Enggak, ibu nggak disorot, saya yang disorot. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Jakarta Selatan. Hajatnya apa? Pertanyaannya apa? Terus terang, saya sekarang lagi sedih banget Pak Haji. Ya, mana mic-nya? Nggak kedengeran saya. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya ibu datang ke RDAY apa? Pertama masalah rumah tangga. Permasalahannya rumah tangga. Iya. Ibu tahu RDAY dari mana? Dari YouTube Pak Haji. Dari YouTube. Ibu ketemu YouTube saya gimana ceritanya? Kok bisa ketemu? Nggak tahu, tiba-tiba aja lewat. Mana mic-nya nggak kedengeran? Gimana? Tiba-tiba aja lewat. Apa? Tiba-tiba aja lewat YouTube Pak Haji. Tiba-tiba lewat YouTube saya. Iya. Nah, apa yang terkesan dari ibu lihat YouTube saya? Yang kata-kata apa tuh? Saya ngomong apa tuh? Kok ibu bisa berkesan sama YouTube saya? Iya, tadinya saya lihat testimoni ada ibu-ibu yang lucu banget gitu. Lucu. Iya, sampai saya ketawa-ketawa. Itu emang kita impor dari neraka tuh Bu. Saya impor tuh dari neraka tuh ibu-ibu sampai lucu. Iya, yang Apa yang lucu Bu? Coba kalau saya boleh dengar Bu. yang dia bilang. Deketin mic-nya. Dia bilang kalau kan sudah tua tuh cerita kalau sampai check in sampai dia ML-nya sampai di atas wastafel di mana gitu loh. Sampai pernah ML di atas penggorengan gitu kan, lucu banget gitu. Ini apa sih ini, saya bilang gitu. Terus akhirnya dari situ saya terus ketemu lagi YouTube-nya Pak Haji, saya ini lagi dengerin lagi. Nah akhirnya saya mencoba untuk mempraktekkan seperti itu. Saya bangun jam 00, walaupun ini banyak yang bahasanya yang porno atau apa ya. Iya. Tapi ada hikmahnya itu, bangun jam 00. Iya. Kemudian
senyum, sholat tahajud. Alhamdulillah setiap hari akhirnya saya bisa sholat tahajud. Saya ambil positifnya, saya bisa sholat tahajud, saya setiap hari ngaji walaupun masih maksimal 2 juz Pak Haji, belum bisa lebih karena terus terang itu ngantuk banget ya, ngantuk sekali gitu. Kebetulan saya kan kerja juga, jadi nggak bisa maksimal gitu Pak Haji. Tapi positifnya kalau memang ini ajaran nggak benar, Pak Haji meminta untuk orang tahajud, ngaji, berarti kan ini benar gitu loh, ajaran ini benar gitu. Makanya saya praktekin walaupun saya kerja di kantor ngantuk, tapi setiap malam saya bangun dan ngaji gitu Pak Haji sampai sholat, habis sholat subuh kadang saya berbah sebentar, terus baru saya ke kantor gitu Pak Haji. Nah sekarang ibu datang ke RDAY, apa nih permasalahannya? Jadi sampai nekat maksain sedekah 10 juta untuk ngobrol berdua privat dengan saya. Maksain. Apa kalau saya boleh tahu hajatnya? Saya itu rasanya sudah kepalang tanggung ya Pak Haji. Sudah memang pertama karena masalah suami saya sampai dikhianati, sampai dia punya anak dari selingkuhannya. Saya pun sudah maafkan, bahkan saya sendiri yang membawa ke rumah sakit, yang membiayai lahiran selingkuhan suami saya. Terus anak itu sudah 5 tahun. Dia pun juga baik sama saya, tapi diulang lagi di belakang saya. Inian lagi komunikasi deket gitulah. Saya bolak-balik maafin. Nah terakhir dia memutuskan untuk tinggal di kampung, meninggalkan saya, terima kerjaan di kampungnya. Jadi itu yang paling akhirnya saya itu merasa kok tega saya ditinggalin di sini, sementara saya di sini masih punya kewajiban pekerjaan yang harus saya selesaikan, dan saya punya hutang-hutang yang harus saya selesaikan gitu Pak Haji. Nah dengan ini awalnya saya tuh ya sempet nyari-nyari bukan ke orang pinter ya, ke orang lah gitu yang selalu mengatasnamakan pesantren, anak yatim gitu Pak Haji. Nah dari situ saya juga ditipu, malah kena tipu dia, alasannya buat ikhtiar batin gitu loh Pak Haji. Sampai kena banyak lah, puluhan juta ibaratnya. Nah terus saya enggak ngomong ke siapa-siapa, ternyata orang itu ngilang, nggak ada cerita. Katanya cairnya pas mau lebaran ini, mau puasa ini cair gitu, ikhtiar batinnya itu. Tapi orangnya ngilang Pak Haji gitu. Nah terus saya sudah suami emang apa, bisa apa suami, keahliannya apa sehingga kok dia nekat pulang kampung buka usaha sendiri? Enggak buka usaha sendiri, kerja lagi, ikut orang, ditawarin kerja di kampung. Oh kerja apa? Di pabrik sih. Oh pabrik. Iya. Terus? Itu, jadi saya ditinggalin sendiri, saya membayar hutang-hutang saya sendiri, saya tinggal sendiri gitu di Jakarta. Nah kemarin janji ibu nikah sama suami dapat anak berapa? Nggak punya anak. Nggak punya anak. Iya. Nah ibu istri yang keberapa? Kedua. Istri yang kedua. Nah ibu istri sama suami yang keberapa? Kedua. Sama suami yang pertama dapat anak berapa? 2. Meninggal. Suami saya yang pertama meninggal. Suami ibu yang pertama meninggal, dapat anak 2. Nikah lagi sama suami yang kedua, nggak dapat anak. Iya betul. Oh gitu. Terus kemarin kan janji pulang ke sini kan Pak Haji.
janjinya tiap bulan itu kan pulang ke Jakarta ya, tapi dia nggak pernah pulang. Jadi kadang saya kalau libur saya yang ke sana, ke kampung. Terus Itu kampungnya ibu, kampungnya dia. kampung kami berdua. Oh, ibu sekampung berdua. Iya. Satu daerah. Iya, Ibu bisa kenal sama suami yang kedua di mana? di tempat kerja, Di tempat kerja, di kerjaan. di kerjaan. Iya. Apa yang bikin ibu tertarik dari suami yang kedua ini? Waktu itu Karena ngacangnya, waktu Enggak. itu dia care banget sama anak-anak saya. care sama anak-anak ibu. Iya, anak saya kan waktu saya ditinggal suami itu masih yang paling kecil 3 tahun Pak Haji. Yang paling kecil, Yang paling nomor bes- 1. Nomor 1 7 tahun. Ya. Itu Jadi ibu nikah sama suami yang kedua ini udah berapa tahun? hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Iya. Nah, itu suami sama istri yang pertama cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Cerai hidup. Dapat anak berapa? 1. Anak 1. Kebetulan memang dari istri pertama itu anak kandungnya itu sama saya juga kurang ajar sekali, nggak pernah menghargai saya gitu, sama didikannya orang tuanya mungkin ya Pak Haji, nggak boleh gini nggak boleh gitu, itu sih jadi kurang ajar sekali memang. Jadi saya memang nggak akur sama anak. Di mana-mana anak tiri sama ibu tiri begitu, Bu. Iya. Coba tanya nih pakar-pakar yang ada di ruangan nih. Ini pakar-pakar semua. Maksud saya kan harusnya suami saya yang bisa memberi jalan tengah gitu, gimana supaya istri dan anak tuh bisa akur kan Nggak gitu. bisa, Bu. Nggak ada. Gitu. Yang bisa ngakurin duit. Jadi kalau ada duit baru bisa akur. Karena suami ibu nggak ada duitnya yang banyak, ya nggak bisa. Nah, sekarang ibu datang ke RDAE, apa nih yang diinginin? Jadi kemarin itu sudah memutuskan dia mau ke Jakarta, mau lebaran di sini. Tiba-tiba tadi ngabarin nggak jadi berangkat karena memang selama 2 minggu ini kan saya didiemin aja. Saya sudah nelpon pun kadang ya jawaban seininya lah gitu. Terus akhirnya tadi ngomong kalau memang dia nggak jadi berangkat ke Jakarta. Sekarang ibu datang ke RDAE maunya dia biar lebaran di Jakarta. Enggak Pak Haji, saya sudah gimana ya, saya kan sudah ditimpa musibah tadi yang saya kena tipu juga kan. Sama siapa? Tadi saya cerita itu Pak Haji, jadi karena masalah rumah tangga saya, jadi saya tuh nyari orang yang pinter gitu, maksudnya penasehat gitu Namanya lah. ibu datang ke orang pinter pasti dipinterin, Bu. Kenapa Iya. ibu nggak datang ke orang goblok? Iya maksudnya Dia datang ke orang pinter. Minta Semua nasihat orang datang ke gitu. orang pinter pasti dipinterin, Bu. Iya. Jangankan ibu, Uje tuh datang ke 5 orang pinter. Ayo dipinterin tuh sama 5 ibu yatim. Habis tuh. Iya, saya pada minta nasihat karena dia itu selalu punya pesantren, punya pesantren anak yatim gitu loh. Jadi saya juga ingin mengikuti jejaknya kan, sebenarnya kepingin baik juga gitu Pak Haji. Nah, ibu Tapi udah ketipu habis berapa? Banyak Pak Haji, puluhan juta, hampir ratusan. Jadi sekarang ibu datang ke RDAE apa nih yang mau di? Ya, jadi maksud saya gara-gara suami saya juga sudah memperlakukan saya seperti itu. Terus karena suami saya juga akhirnya saya juga sampai kena tipu segala macam. Memang saya yang bodoh, saya yang blow on ya, saya yang goblok, memang saya akui Pak Haji, percaya aja. Karena kayak ikhtiar batin gitu loh. Ininya itu kayak ikhtiar batin, nanti mau lebaran cair sekian gitu Pak Haji. Ternyata orangnya udah nggak bisa menghilang, lenyap sudah gitu. Saya tahu rumahnya, padahal saya ketemu adiknya juga, kata keluarganya memang menghilang, keluarganya juga nggak tahu keberadaannya di mana gitu. Jadi maksud saya kesini terus terang saya kepingin Pak Haji gimana caranya saya bisa hutang saya lunas ya, karena saya terus terang punya hutang beberapa
di bank gitu kan Pak Haji. Hutang ibu berapa? Kalau yang kelihatan angsuran setiap bulan itu ada 200 juta. Terus ada angsuran rumah juga ya nggak lebih dari 1 M sih. Utangnya? Iya, dan itu suami saya meninggalkan saya di Jakarta, suruh bayar sendiri, ngurus sendiri, padahal saya hutang buat beli rumah itu tinggal juga sama dia. Sama siapa? Sama suami saya, tapi gaji saya yang buat bayar gitu Pak Haji. Oh iya. Nah, saya sekarang kepingin bagaimana saya bisa lunas hutang, saya bisa jadi ahli sedekah, kalau perlu harga diri suami saya atau pabriknya suami saya beli kalau perlu. Ya, bahwa pasti Itu bisa. Pak Haji. Saya saking keselnya, saya sudah maafkan berkali-kali. Dia selingkuh, dia punya anak, saya yang nganter ke rumah sakit buat selingkuhannya lahiran Pak Haji. Bayangin, saya sudah sabar kayak gimana, tapi terus berulang-ulang menyakiti saya, mendolimi saya. Tapi dia nggak pernah merasa. Selalu dia menuntut saya supaya hormat, supaya begini begitu, tapi lupa kewajibannya ke Boleh. istri gitu Pak Haji. Jadi Boleh. saya sudah kepalang tanggung, habis ratusan juta Pak Haji. Jadi Ya. makanya saya juga nekat. Nyari orang yang pinter gitu, maksudnya penasehat gitu Namanya lah. ibu datang ke orang pinter pasti dipinterin bu. Kenapa Iya. ibu nggak datang ke orang goblok? Iya, maksudnya Dia datang ke orang pinter. Minta Semua nasihat orang datang ke gitu. orang pinter pasti dipinterin bu. Iya. Jangankan ibu Uje tuh datang ke 5 orang pinter. Ayo dipinterin tuh sama 5 ibu yatim. Habis tuh. Iya, saya pada minta nasihat karena dia itu selalu punya pesantren, punya pesantren anak yatim gitu loh. Jadi saya juga ingin mengikuti jejaknya, kan sebenarnya kepingin baik juga gitu Pak Haji. Nah ibu Tapi udah ketipu habis berapa? Banyak Pak Haji, puluhan juta, hampir ratusan. Jadi sekarang ibu datang ke RDI apa nih yang mau di? Ya, jadi maksud saya gara-gara suami saya juga sudah memperlakukan saya seperti itu. Terus karena suami saya juga akhirnya saya juga sampai kena tipu segala macam. Memang saya yang bodoh, saya yang blow on ya, saya yang goblok, memang saya akui Pak Haji, percaya aja. Karena kayak ikhtiar batin gitu loh, ininya itu kayak ikhtiar batin, nanti mau lebaran cair sekian gitu Pak Haji. Ternyata orangnya udah nggak bisa menghilang, lenyap sudah gitu. Saya tahu rumahnya, padahal saya ketemu adiknya juga, kata keluarganya memang menghilang, keluarganya juga nggak tahu keberadaannya di mana gitu. Jadi maksud saya kesini terus terang, saya kepingin Pak Haji gimana caranya saya bisa hutang saya lunas ya, karena saya terus terang punya hutang beberapa di bank gitu kan Pak Haji. Hutang ibu berapa? Kalau yang kelihatan angsuran setiap bulan itu ada 200 juta. Terus ada angsuran rumah juga ya nggak lebih dari 1 M sih. Utangnya? Iya, dan itu suami saya meninggalkan saya di Jakarta, suruh bayar sendiri, ngurus sendiri, padahal saya hutang buat beli rumah itu tinggal juga sama dia. Sama siapa? Sama suami saya, tapi gaji saya yang buat bayar gitu Pak Haji. Oh iya. Nah, saya sekarang kepingin bagaimana saya bisa lunas hutang, saya bisa jadi ahli sedekah, kalau perlu harga diri suami saya atau pabriknya suami saya beli kalau perlu. Ya, bahwa pasti bisa. Itu Pak Haji. Saya saking keselnya, saya sudah maafkan berkali-kali. Dia selingkuh, dia punya anak, saya yang nganter ke rumah sakit buat
selingkuhannya lahiran Pak Haji. Bayangin, saya sudah sabar kayak gimana, tapi terus berulang-ulang menyakiti saya, mendolimi saya. Tapi dia nggak pernah merasa. Selalu dia menuntut saya supaya hormat, supaya begini begitu, tapi lupa kewajibannya ke Boleh. istri gitu Pak Haji. Jadi Boleh. saya sudah kepalang tanggung habis ratusan juta Pak Haji. Jadi Iya. makanya saya juga nekat mengeluarkan uang 10 juta buat konsul sama Pak Haji. Ya. Saya sudah kepalang tanggung, sudah habis banyak, saya sudah habis-habisan. Ya. Jadi saya mau nebus semuanya. Saya mau ahli sedekah, jadi ahli sedekah, tajir, pelintir. Kalau perlu harga diri suami saya beli, bahkan Boleh. saya beli Pak Haji. Ya, boleh. Jadi gini, ibu kalau nanti mau hajatnya terkabul, praktekin ilmu RDA yang 3. 1, ibu terima takdir Tuhan dulu. Terima takdir Allah. Ibu ditipu sama suami. Ibu ketipu sama suami, ibu dijolim sama suami. Ibu dianiaya sama suami. Ibu terima dulu takdir Tuhan. Kalau pengen yang hajat ibu tadi terkabul. 2, ibu jangan sampai dilanggar yang sifat 18. Kertasnya mana? Ada Pak Haji, Mana? punya, Hah? punya, ada. Ada. Saya sholat taubat itu. Kasih dulu. Kasih. Nggak boleh punya sifat 18. Yang ketiga, kekesalan ibu, kejengkelan ibu diucapkan dengan spontan, nyumpain suami tapi yang positif. Iya. Yang tadi yang ibu, saya maunya ini, itu positif. Nah itu disumpahin. Ajarin. Ya. Yuk mulai. Ajarin. Ya Bu. Yang Dengerin. pertama. Agak kenceng, agak Yang keras. pertama, Ibu sudah sampaikan Pak Haji tadi adalah apa? Menerima Takdir. ketetapan Allah. Itu dasarnya, saya bacakan Bu ya, biar Ibu tambah yakin, harus terima, harus diterima. Itu begini hadis qudsinya, sesungguhnya aku ini Allah, tiada ilah selain aku, tidak ada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, cobaan Bu ya, tidak bersabar terhadap cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, nikmatnya masih banyak yang Ibu terima, maka Allah mengulang-ulang itu kalau kita tidak bersyukur itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali di dalam satu surat yang pendek. Berarti penting banget untuk bersyukur. Ibu masih diberi umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan yang akan panjang juga, itu harus disyukurin dulu. Tidak rela terhadap keputusanku. Jadi ada 3 hal di hadis qudsi ini. Yang terakhir tadi yang ditekankan Pak Haji, harus rela terhadap keputusan Allah. Karena kalau tidak, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Susah banget Bu, suruh keluar dari kolong langit oleh Allah kalau kita tidak terima ketetapan Allah. Kunci pertamanya ini Pak Haji, dasarnya. Yang pertama apa tadi Bu? Tidak sabar atas cobaan. Sabar, bahasanya adalah legowo. Ikhlas. Legowo, lapang dada. Yang kedua, bersyukur atas segala nikmat. Ini bunyi hadis qudsinya, bunyi ayatnya. Dan yang ketiga, rela terhadap keputusan Allah. Ini yang harus kita lakukan pertama kali. Karena kalau tidak itu kita diusir oleh Allah dari kolong langit. Maka ini harus dikuatkan, terima, tidak menangis. Siap? Senyum, senyum dong. Senyum, nah. Itu tidak boleh menangis. Yang kedua,
untuk bisa mendatangkan rezeki yang ibu inginkan tadi, untuk ini, untuk itu, caranya dengan mohon ampun kepada Allah. Dasarnya nanti ibu buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Intinya Allah menyuruh kita untuk mohon ampun. Kenapa mohon ampun? Harus dibersihkan hati kita yang Pak Haji katakan tadi, tidak boleh busuk, harus bersih. Jadi harus membersihkan dari sifat 18 itu. Mohon ampun. Apa mohon ampunnya? Rewardnya dari Allah ada 5, nanti ibu baca. Saya tekankan yang satu saja. Wa yumditkum bi amwal. Allah niscaya, kata Allah, akan tambah, akan lipat gandakan harta ibu. Dengan cara apa? Kalau dibalik, kalau ibu ingin hartanya melimpah, dilipat gandakan oleh Allah, bertambah dengan cara mohon ampun. Yang perlu digarisbawahi, itu Allah katakan ditambah, dilipat gandakan, bukan diberi. Bentar dulu. Pak Nur, besok jam 1 anggota DPR RI sama itu Polri ditaruh di ruangan sini aja sebelum ijab di masjid. Terus nanti diliput, masukin di YouTube. Anggota DPR RI sedekah 500 anak yatim. Live streaming ya bos? Live streaming ya? 500 anak yatim. Jam 1 anggota DPR RI. Ketuanya siapa tuh tadi Bu? Ya. Lanjut. Senyum Bu. Ya, jadi dengan mohon ampun Allah menjanjikan kita dilipat gandakan, bukan sekedar diberi. Kalau diberi sekali, tapi kalau dilipat gandakan tambah dengan cara mohon ampun. Nah, mohon ampunnya dengan cara apa? Pak Haji ngajarinya tidak sekedar zikir astagfirullah diperbanyak, tidak. Ibadah yang paling tinggi di ajaran Islam adalah sholat. Maka mohon ampunnya dengan cara sholat tobat. Sholat tobatnya yang 18 itu sholat tobatnya dari abis maghrib sampai isya. Nah, dari yang 18 yang mana yang bangsat? Yang 5. Dari 18 kan ada 5 yang bangsat, Ibu. Coba sebutin. Sedih. Gundah. Jengkel. Enggak gundah. Gundah dong, saya lihat ya kan, gelisah. Mukanya murung. Sekarang. Ya kan sekarang kan sedih ya, jadi 5 ya. Bisa gak yang 5 sholat tobatnya masing-masing item 10. Jadi 5 kali 10 50. 50 tambah 18 68. Kalau aja Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, bisa cair 21 miliar karena dia sholat tobat 57 kali salam sholat tobat, ibu 68. Dengan cairnya ibu juga 20 M, kita bayarin dong harga dirinya suami. Ibu bayar kontan, bohong dia nggak mau. Lanjut. Ya, sudah dipraktekkan yang itu, ibu segera dipraktekkan. Yang sholat tobatnya sampaikan Pak Haji tadi, jadi habis maghrib sampai isya 18. Diniatkan satu persatu. Saya bukan niat borongan. sholat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka sedih. Allahu Akbar. 1 hajat, 1 sedih. Lanjut. Sampai 18. Nanti yang 5 tadi 10-10 juga diniatkan masing-masing 10 kali. 10, 10, 10, 10. Waktunya yang lain bebas. Diatur Ibu. Ya. Nah, sifat 18 itu untuk hilangnya Ibu, itu harus dipaksa. Dikeluarkan dari diri kita. Bukan
ini kan manusiawi Pak Haji sifat ini. Kalau kita nggak ada ini malaikat, bukan. Karena sifat itu adalah sifat Asmaul Husna dari Allah yang harus kita cecep apa itu namanya? Diambil sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Itu. kayak saya ini berarti gundah, sedih, jengkel, terus Dendam, kira-kira dendam. Satu lagi apa ya Pak Haji? gundah, ya apa aja Ibu? 5 misalkan. Mukanya murung, Murung. 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 Ya udah 5 misalkan. Udah itu diambil waktu-waktu yang pas untuk Ibu. Setelah subuh sampai mau tidur, sampai mau sholat tahajud boleh. Oh, Tapi yang 18 maghrib sampai iya. isya. Isya 18. Itu wajib tuh. Kemarin saya yang 18 itu saya cicil mulai habis duha. Nggak apa-apa kan belum tahu. Kalau sekarang Iya. udah tahu. Berarti Nggak boleh habis- dicicil. Habis maghrib Dari 18, maghrib sampai isya. Ya, habis maghrib itu 18. Terus yang 5 tadi Boleh dicicil. bebas. Boleh Dicicil. bebas. Bebas dicicil 10 10 10 10 10. Iya. Ya. Iya. Bisa? Harus. bisa. Harus bisa. Harus. Terakhir, dengan cara melampiaskan emosi yang ada di ibu, jangan ditahan dengan cara mengeluarkan air mata, tetapi dengan cara mengeluarkan ucapan Spontan. positif, spontan bahasa Pak Haji. Spontan. Suami misalkan yang bikin ibu sedih, maka Langsung nyumpain. langsung sumpahin. Suami bikin, sebut namanya, bikin sedih, bikin jengkel, bikin dendam, bikin sengsara saya, maka kalau suami terus seperti itu, saya pasti punya uang 50 miliar bulan ini untuk membeli harga dirimu. Iya. Ya, Iya. nah, itu salah satu contoh. Yang lain lagi silahkan. Kalau Kemarin- sumpahnya negatif, nanti kayak Roro Jonggrang. Iya. Ya, itu negatif. Nggak usah ditirun. Nanti jadi batu, nyesel Kemarin malahan. saya sih setiap sholat itu minta keikhlasan karena kan memang berat ya. Saya pelajarin ini tuh Berat. untuk bisa ikhlas itu benar-benar berat kan. Jadi saya selalu minta ikhlas legowo. Saya Karena ibu ditipu topang orang. sendiri berat, Iya. ya kan? Iya. Harusnya jangan ditopang dong. Iya, saya udah ditipu orang, suami saya Iya. mendolimi gitu. Saya sampai saya gini, ya Allah, Kosmas, Mas ya kamu, kalau kamu terus-terusan dolim sama saya justru makin mulia hidup saya. Saya makin pabrik yang ada kamu kerja di sana bisa tak beli sekalipun, saya bilang Iya. gitu kemarin tuh sampai. Terus Iya. setiap keluar dari Diulang-ulang. hati kita yang berat, Iya. langsung Oh. diucapkan. Diucapkan. Berat ucapkan. Begitu ingat Jangan langsung. dikeluarkan Oh, dengan iya. air mata. Keluarkan dengan Ucapan. ucapan. Kita Iya. harus senyum, bangun tidur aja wajib senyum 41 kali. Ya, Iya, siap. siap. Harus bisa. Harus bisa. Pasti Pasti bisa. kunci terakhirnya adalah Yakin. yakin, bulat, keras sehingga bisa nembus. Jadi pertama harus legowo, Pertama, terima takdir dari Allah. Banyak tadi kan 3 rangkaiannya. Hadisnya tadi harus legowo tadi, banyak bersyukur, tetap Banyak syukur, bersyukur. kemudian terima ketetapan Allah. Itu yang kuncinya pertama, harus diterima ketetapan oleh Allah sehingga kita tidak menyalahkan Allah. Enggak. Iya, Ya kan akhirnya kami menyalahkan, ya Allah apa dosa saya ya Allah? enggak sih. Apa kekurangan saya? Iya. Tidak boleh. Yang kedua, mohon Ampun. ampun dengan cara sholat Hajat. Tobat. Sholat tobat. Iya. Hajat empret. Sholat tobat. Sholat Lu mah tobat, apa-apa hajat, nggak ada hajat. Tobat. tobat, Iya, sholat bersih. tobat. Muka lu muka tobat, bukan muka hajat. Karena kalau sholat tobat mohon ampun, Allah berjanji niscaya Allah akan melipat gandakan, Harta. menambah apa?
Harta. Harta, nah tuh pasti. dibeli pabriknya.